Sedia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum kita mulai pelajaran, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat dan semangat tentunya untuk belajar kimia ya. Sebelumnya coba diperhatikan dulu kebersihan di sekelilingnya, di bawah meja, di bawah kursinya. Kalau ada sampah-sampah dipungut dan dibuang. Bersih kelasnya ya? Ya, berarti yang bertugas harian hari ini berhasil untuk membersihkan kelas. Oke, sebelumnya saya lihat ada yang pakai masker, ada yang kurang sehat ya? Iya, Bu. Oh ya, jadi kalau ada siswa yang kurang sehat, kalau datang ke sekolah menggunakan masker ya, tetap kita gunakan, kita terapkan protokol kesehatan ya, agar ketika kita flu atau batuk atau sakit tidak menularkan ke teman-teman yang lain ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai, saya meminta kesediaan salah satu dari siswa untuk memimpin doa. Siapa? Ya, silakan di depan. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita dan meningkatkan jiwa nasionalisme kita, sebelum mulai pelajaran, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin lagu di depan. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Siapa yang bisa? Ya. Saya harap teman-teman semua untuk berdiri. Kita sama-sama meminta. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman silakan. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya ya. Abil. Hadir, Bu.
Al-Fatih Ramadan. Ada, Bu. Aprilia. Ada, Bu. Asna. Faldi. Hadir, Bu. Fani. Vindariani. Inkesa. Ada, Bu. Irnawati. Masuri. Hadir, Bu. Farid. Hadir, Bu. Agus Triadi. Hadir, Bu. Ar-Rahman. Hadir, Bu. Ilyas. Hadir, Bu. Noval. Hadir, Bu. Saprianto. Ada, Bu. Sawal. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Nadil. Hadir, Bu. Nur Asfalan. Pelin. Novalen. Raja. Rajun. Ramadan. Resti. Sekveldin. Semua hadir ya? Saya harap siswa mempersiapkan buku pelajarannya, buku pelajaran kimia di atas meja. Kalau yang sudah ada pinjam di perpustakaan, buku kimia juga bisa dikeluarkan sekarang, ya. Alat tulisnya juga disiapkan. Jadi materi pelajaran kita hari ini adalah tentang perubahan kimia, perubahan materi ya. Dalam pelajaran kimia kita mempelajari tentang materi. Jadi materi di sini yang kita pelajari itu adalah strukturnya, sifat-sifatnya, perubahannya, dan energi yang menyertai perubahan materi ya. Untuk bab pertama kita di pertemuan ini kita mempelajari tentang perubahan materi ya. Sebelum Ibu masuk di inti pelajaran kita, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Bisa dilihat? Bisa kelihatan jelas? Bisa, Bu. Yang di belakang bisa lihat? Di sini ada gambar kertas yang dibakar dan air yang disimpan di dalam freezer. Siapa yang bisa memberikan mungkin pendapatnya atau yang ada di pikirannya ketika melihat gambar ini? Apa kira-kira yang terjadi ketika kertas ini dibakar dan air ini disimpan dalam freezer? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba April. Kertas berubah menjadi abu dan air menjadi beku. Iya, kertas berubah menjadi abu dan air menjadi beku. Yang lain ada? Abil. Kertas berubah menjadi asap dan abu, sedangkan air berubah menjadi beku. Ya, betul ya. Ibu ada hadiah untuk Abil dan April ya. Ada hadiah pulpen untuk Abil dan April ya. Jadi ketika kertas dibakar itu akan berubah menjadi abu, ada muncul juga asap, dan ketika air disimpan dalam freezer ini akan membeku ya. Manfaat kita untuk mempelajari materi pelajaran kita hari ini tentang perubahan materi agar siswa bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari, bahwa itu merupakan contoh-contoh dari perubahan materi. Selain itu juga siswa dapat memahami hal-hal apa yang termasuk perubahan materi ini. Mungkin ketika ada aplikasinya di dalam kehidupan kita, mungkin ketika ada sesuatu materi yang kita inginkan mungkin awet agar tidak terjadi perubahan, maka kita bisa berikan sesuatu perlakuan. Misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan agar awet itu tidak langsung berubah menjadi membusuk, itu biasa kita simpan atau kita masukkan ke dalam kulkas ya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya dipelajari dalam perubahan materi ya.
untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada di depan. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Saya, Bu. Ya, silakan Raja. Melalui model pembelajaran PBL dan pendekatan TIPEK, diharapkan peserta didik dapat mengelola informasi dari berbagai sumber pembelajaran, memiliki sikap aktif, jujur, teliti, kritis, bekerja sama dalam kelompok belajar, berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, dapat mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi, serta menganalisis, klasifikasi, dan perubahan materi dan pemisahan campuran dengan tepat dan benar. Iya, jadi ini merupakan tujuan dari kompetensi dasar 1 di pembelajaran kita kimia yang kita pelajari pertama hari ini tentang perubahan materi ya. Ibu ada hadiah untuk Raja, pulpen juga ini ya. Untuk model pembelajaran kita yakni program Berset Learning. Jadi nanti dalam proses pembelajaran ya diterima ya. Bu. Ya sama-sama. Dalam proses pembelajaran itu kita akan belajar dengan model kita berdiskusi ya. Jadi akan ada tanya jawab, siswa juga nanti akan mencari informasi-informasi dari berbagai sumber pembelajaran, bisa dari bahan ajar, dari internet, dari buku ya. Dan untuk penilaiannya Ibu, itu Ibu menilai bukan hanya hasil ulangannya saja ya. Yang Ibu nilai itu prosesnya di kelas seperti ini, keaktifan siswa, bagaimana ketepatannya dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi ya, keaktifannya dalam diskusi, seperti itu ya. Jadi aktif. Kalau aktif dalam pembelajaran dapat hadiah dari Ibu dan dapat nilai bonus juga ya. Ini Ibu ada video. Video ini Ibu buat sendiri. Jadi video ini menampilkan stimulus atau semacam gambaran tentang perubahan materi ya. Bisa siswa simak baik-baik. Jika ada hal-hal yang dianggap penting bisa ditanyakan. Membuat karamel gula. Jadi yang kita gunakan adalah gula pasir dan wadah untuk menggunakan, dan juga ada spatula. Yang di belakang bisa jelas melihatnya? Bagian sudut sana bisa jelas? Kembali lagi, kali ini kita akan melakukan percobaan letakkan gula pasir ke dalam segelas air. Air ini air warna dan kita memiliki rasa. Semuanya dengan saya. Iya, ini tadi tentang perubahan gula yang dilarutkan dalam air dan membuat karamel ya, gula yang dijadikan karamel. Berikut ini ada video pembelajaran, ini lebih mengarah ke
materi pembelajarannya ya. Bisa disimak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi sekalian? Sudah siap kan untuk belajar kimia hari ini? Hari ini kita akan belajar perubahan materi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan dengan logical pedagogic content knowledge. Diharapkan peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran, memiliki sikap aktif, jujur, teliti, kritis, bekerja sama dalam kelompok belajar, berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, dan dapat mempresentasikan serta mengkomunikasikan hasil diskusi perubahan materi dengan tepat dan benar. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Bisa sambil dicatat-catat hal-hal penting. Air, meja, buku, pakaian, dan udara. Perubahan materi terbagi atas dua, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ketika kita menggunting kertas, maka yang terjadi adalah perubahan ukuran dan bentuk dari kertas tersebut. Akan tetapi tidak merubah komposisi zat yang membentuk zat tersebut. Jika sesuatu zat membeku, mendidih, menguap, tersublimasi, atau terkondensasi, maka zat tersebut mengalami perubahan fisika. Kayu gelondongan digergaji, dipotong, kemudian digunakan untuk membuat perabotan seperti kursi, meja, dan lemari. Perubahan ini hanya mengubah bentuk dan ukuran dari kayu tersebut. Sifat kayu gelondongan dan sifat kayu pada kursi adalah sama. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Pada saat kertas terbakar, terbentuk gas asap, bau, dan abu dari kertas. Kertas yang dibakar tidak akan bisa diubah kembali menjadi bentuk semula. Begitu pula pada besi yang mengalami perkaratan akibat bereaksi dengan oksigen dan air di udara dan perlahan-lahan membentuk zat baru yaitu karat. Pembakaran dan perkaratan merupakan contoh perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan kimia adalah bersifat irreversibel, terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, munculnya bau, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada materi yang hanya pada tampilan fisiknya saja, tidak mengubah komposisi kimia materi tersebut. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari semula. Sekian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ya, dari dua video pembelajaran tadi, yang pertama tentang video apa tadi? Pembuatan karamel dan pembuatan larutan gula pasir. Ya, apakah siswa ada yang bisa merumuskan masalah atau menyusun sebuah hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan? Siapa yang bisa? Iya, Farid, coba Farid. Saya melihat ada dua perlakuan yang berbeda yang diberikan ke gula pasir. Yang satunya dilarutkan dalam air dan yang satunya dibuat menjadi karamel. Kedua hal ini menghasilkan hal yang berbeda. Hipotesis saya, ada perbedaan jenis perubahan yang terjadi pada kedua perlakuan tersebut. Jadi ada dua perlakuan tadi dan hasilnya berbeda, ya. Jadi sesungguhnya yang terjadi pada materi tadi adalah perubahan materi, yakni perubahan
ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Bagaimana contoh dari perubahan kimia dan perubahan fisika itu dapat kita diskusikan sebentar. Jadi Ibu akan bagikan LKPD dan nanti siswa akan mendiskusikan untuk menjawab ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD-nya, ya. Materi kita itu adalah perubahan kimia, ya. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Bisa jelas terbaca di belakang tulisannya Ibu? Bisa. Ya. Yang lalu Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Ibu sudah pernah kirim di grup WA-nya juga. Tapi Ibu tampilkan lagi kembali, siapa tahu ada yang sudah terhapus di grup WA-nya. Untuk kelompok 1 itu ada Abil, Fani, Farid, Saprianto, Ilyas, Ramadan. Kelompok 2 Al-Fatir, Findaryani, Asfalan, Sawal, Rajun, dan Masuri. Kelompok 3 Aprilia, Inkesa, Ar-Rahman, Nabila, Raja. Kelompok 4 Agustriadi, Irnawati, Resti, Nadil, dan Novalen. Kelompok 5 Faldi, Noval, Asna, dan Pelin. Juga Sekfeldin, ya. Jadi siswa bisa mengatur tempat duduknya berdasarkan kelompoknya, diatur sedemikian rupa, meja, kursi, dan bangkunya agar memudahkan dalam berdiskusi, ya. Oke. Silakan diatur. Semua sudah siap di kelompoknya ya. Jadi yang Ibu bagikan ini ada bahan ajar. Ya, dan juga ada LKPD. LKPD itu lembar isian yang harus diisi secara berkelompok. Didiskusikan dulu ya. Didiskusikan sama teman satu kelompoknya. Sudah dapat? Kelompok berapa di sini? 3. Ini kelompok berapa? 4. Dan kelompok 5. Ada kelompok yang belum mendapatkan LKPD atau bahan ajar? Untuk petunjuk pengisian LKPD ada di bagian depannya ya. Ada petunjuk pengisian LKPD di situ ya. Petunjuk diskusinya juga ada, bisa siswa baca. Jadi untuk bahan ajarnya itu, untuk bahan ajar tentang materi perubahan materi itu ada di bagian awal-awal ya. Di bagian awal-awal itu, lembaran-lembaran awal itu halaman, mulai dari halaman 3 itu sudah ada di situ membahas tentang perubahan materi ya. Bisa dibaca dari bahan ajar atau dari buku yang sudah dipinjam di perpustakaan. Ada yang mau bertanya seputaran pengisian LKPD? Ya, bagaimana? Ya, boleh mencari di internet ya, asal kalau membuka HP-nya jangan membuka konten lain yang di luar pembelajaran kita, ya. Ada lagi yang bertanya tadi? Di sini? Tidak ada? Tidak ada? Sudah jelas cara pengisiannya? Ya, bisa didiskusikan dulu sama temannya satu kelompok. Didiskusikan, bisa dibaca, terus diatur memang ya perannya atau tugasnya dalam kelompok. Jadi siswa ada sebentar yang tampil presentasi di depan. Setiap kelompok harus ada perwakilan kelompoknya ya. Bisa 1 atau 2 orang ya. Terus ada juga yang bertugas sebagai notulis ya, yang menulis.
Ya, usahakan kalau yang bertugas sebagai notulis dirapikan tulisannya, dikasih bagus-bagus tulisannya. Supaya pada saat Ibu memeriksa LKPD-nya, Ibu bisa jelas baca, ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau dalam diskusi kelompok aktif ya, karena Ibu nilai keaktifannya dalam diskusi kelompok. Jangan diam-diam saja, jangan hanya satu orang yang bagian mengisi saja atau yang bagian menjawab satu orang saja. Ya, langsung jawab saja di sini. Jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompoknya ya. Jangan hanya jawabannya saja diisi, jangan sampai dilupa di bagian halaman depan itu nama kelompok, kelasnya, dan nama-nama anggotanya ditulis semua. Jangan sampai ada yang terlupa nilai. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kita mulai dari kelompok 1 yang presentasi ya. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Ya, bisa presentasi di depan dulu kelompok 1. Kelompok yang lain menyimak ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti sebentar di sesi tanya jawab ya. Perkenalkan, nama saya Farid. Nama saya Abil. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Pada pembuatan larutan gula pasir, perubahan wujud gula dari padat menjadi larut dalam air tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan yang terjadi hanya sebatas perubahan wujud saja. Jadi termasuk perubahan fisika. Pada pembuatan karamel gula pasir, perubahan warna gula dari warna putih menjadi coklat kemasan. Terjadi perubahan warna saat pemanasan yang merupakan ciri-ciri dari perubahan kimia. Air kemasan yang dibekukan. Perubahan wujud air minum kemasan dari cair ke padat merupakan perubahan kimia. Daunnya mengering. Terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi coklat merupakan perubahan kimia. Bahan warna daun ini tidak dapat balik. Kayu dibakar. Timbulnya gas atau asap, terjadi zat baru yaitu arang merupakan perubahan kimia. Kayu gelondongan dibuat jadi meja dan kursi. Perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Beras yang dihaluskan. Perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Dipersilakan untuk saudari Peri untuk bertanya. Ya. Namanya dan dari kelompok mana ya? Perkenalkan, nama saya Pelin, saya dari kelompok 5. Saya mau bertanya, apakah yang menjadi ciri dari perubahan kimia? Oh ya. Kiri enggak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pelin. Pertanyaannya ialah, apa yang menjadi ciri dari perubahan kimia? Perubahan kimia selalu terjadi dari hasil reaksi kimia ditandai dengan terbentuknya gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu kalor. Saya ingin menanggapi, Bu. Jadi ketika suatu materi mengalami ciri-ciri yang disebutkan tersebut, berarti materi tersebut mengalami perubahan kimia ya? Iya, jika suatu materi mengalami ciri-ciri tersebut, maka dapat dikatakan mengalami perubahan kimia. Bagaimana dari
Jelas, Bu. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, bisa ditutup diskusinya. Kami akan menutup hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok satu. Berikutnya dari kelompok lain, kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Sudah siap? Siapa yang akan di depan kelompok 2? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuras Falan Saflin. Dan saya Muhammad Sawah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pembuatan larutan gula pasir. Perubahan wujud gula dari padat menjadi larut dalam air tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan yang terjadi hanya sebatas perubahan wujud saja, jadi termasuk perubahan fisika. Pembuatan karamel gula pasir. Perubahan warna gula dari warna putih menjadi coklat keemasan. Terjadi perubahan warna saat pemanasan yang merupakan ciri dari perubahan kimia. Air kemasan yang dibekukan. Perubahan wujud air minum kemasan dari cair ke padat merupakan perubahan kimia. Daun yang mengiring. Terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi coklat merupakan perubahan kimia. Perubahan warna daun ini tidak dapat balik. Kayu dibakar. Timbulnya gas atau asap, terjadi zat baru yaitu arang merupakan perubahan kimia. Kayu gelondongan dibuat jadi meja dan kursi. Perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Beras yang dihaluskan. Perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya Ya, silakan. bagaimana membedakan suatu materi? Namanya dulu dan kelompok. Ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Inkesa dari kelompok 3. Bagaimana membedakan suatu materi apakah mengalami perubahan fisika atau mengalami perubahan kimia? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Inkesa. Jadi perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya sifat fisika saja yang berubah, seperti perubahan wujud, ukuran, dan bentuknya saja. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Bagaimana? Saya ingin menanggapi, Bu. Ya, silakan. Jadi, jika suatu materi hanya mengalami perubahan bentuk, berarti dapat dikatakan mengalami perubahan fisika, ya? Ya, betul sekali. Dari kelompok lain bagaimana? Masih ada? Tidak ada? Ya, bisa ditutup diskusinya kelompok 2. Oke, terima kasih. Sekian dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, Bu. Ya, silakan kelompok 3. Lebih di depan. Jadi kelompok yang tampil bisa yang belum tampil ya, yang akan tampil sebentar maksud Ibu, bisa menyiapkan memang bahan-bahan untuk presentasinya di depan, ya. Ya, silakan. Bisa dimulai. Saya Inkesa. Saya Nabila. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembuatan larutan gula pasir. Perubahan wujud gula dari padat menjadi larut dalam air. Tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan yang terjadi hanya sebatas perubahan wujud saja. Jadi termasuk perubahan fisika. Pembuatan karamel gula pasir. Perubahan warna gula dari warna putih menjadi coklat keemasan. Terjadi perubahan warna saat pemanasan yang merupakan ciri dari perubahan kimia. Orientasi masalah 2. Air keemasan yang dibekukan.
Perubahan wujud air minum kemasan dari cair ke padat merupakan perubahan kimia. Daun yang mengering. Terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi coklat merupakan perubahan kimia. Perubahan warna daun ini tidak dapat balik. Kayu dibakar. Timbulnya gas atau asap. Terjadi zat baru yaitu arang merupakan perubahan kimia. Kayu gelondongan dibuat jadi meja dan kursi. Perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Beras yang dihaluskan. Perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Ya, bagaimana dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan perkenalkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Resti, saya dari kelompok 4. Ingin bertanya, mengapa gula yang dilarutkan dalam air dikatakan mengalami perubahan fisika? Ya, karena gula hanya mengalami perubahan wujud saja, komposisi kimianya masih sama, rasanya pun masih sama, yaitu manis. Bagaimana dari kelompok 4? Ya, Bu, jelas. Ya, jelas. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak. Bisa ditutup. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3, beri aplaus ya. Ya, Bu. Ya, bisa tampil ke depan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti. Saya Irmawati. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami. Pada pembuatan larutan gula pasir, perubahan wujud gula dari padat menjadi larut dalam air tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan yang terjadi hanya sebatas perubahan wujud saja. Jadi termasuk perubahan fisika. Pada pembuatan karamel gula pasir, perubahan bentuk gula dari gula pasir menjadi karamel. Terjadi perubahan warna saat pemanasan yang merupakan ciri dari perubahan kimia. Orientasi masalah 2. Air kemasan yang dibekukan. Perubahan wujud air minum kemasan dari cair ke padat merupakan perubahan fisika. Daun yang mengering. Terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi coklat merupakan perubahan fisika. Kayu dibakar. Timbulnya gas atau asap. Terjadi zat baru yaitu arang merupakan perubahan kimia. Kayu gelondongan dibuat jadi meja dan kursi. Perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Beras yang dihaluskan. Perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Ya, silakan kalau ada dari kelompok lain yang mau bertanya. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya April dari kelompok 3. Mengapa kelompok Anda mengatakan proses perubahan pada daun menjadi kering atau layu termasuk perubahan fisika? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari April. Karena perubahan yang terjadi pada daun hanya tampilan fisiknya saja yang berubah. Bagaimana? Ya, boleh. Menurut kami, perubahan daun menjadi daun kering adalah perubahan kimia karena perubahan ini bersifat tidak dapat balik dan terjadi perubahan warna dan komposisi kimia. Iya. Bagaimana kalau dari kelompok lain ada yang memiliki jawaban yang sama seperti kelompok 4? Tidak? Jadi dilihat memang dari beberapa kelompok yang tampil, dia menggolongkannya sebagai perubahan apa kimia atau fisika? Perubahan kimia ya. Kalau kelompok 4 dia menggolongkannya sebagai perubahan Fisika. Jadi untuk perubahan tadi sudah seperti yang dikatakan oleh temannya Farid ya, karena dia tidak bersifat dapat balik lagi sehingga dia digolongkan sebagai perubahan kimia ya. Jadi untuk kelompok 4 mungkin tadi masih ada kekeliruan dalam mencari informasi, bisa diperbaiki nanti ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Namun kelompok 4 sudah memberikan yang terbaik. Kita kasih upload dulu untuk kelompok 4 ya. Lanjut ke kelompok berapa lagi? 5. 5 ya? Jadi kelompok 5. Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok 5 tampil di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelin. Dan saya Noval. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pembuatan larutan gula pasir, perubahan wujud gula dari padat menjadi larut dalam air tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan yang terjadi hanya sebatas perubahan wujud saja, jadi termasuk perubahan fisika. Pada pembuatan karamel gula pasir, perubahan warna gula dari warna putih menjadi coklat kemasan, terjadi perubahan warna saat pemanasan yang merupakan ciri dari perubahan kimia. Orientasi masalah 2. Air kemasan yang dibekukan. Perubahan wujud air minum kemasan dari cair ke padat merupakan perubahan kimia. Daun yang mengering. Terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi coklat merupakan perubahan kimia. Perubahan warna daun ini tidak dapat dibalik. Kayu dibakar. Timbulnya gas atau asap, terjadi zat baru yaitu arang merupakan perubahan kimia. Kayu gelondongan dibuat jadi meja dan kursi. Perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Beras yang dihaluskan, perubahan bentuk dan ukuran merupakan perubahan fisika. Silakan kalau ada dari kelompok lain yang mau bertanya. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Resti, saya dari kelompok 4. Ingin bertanya, mengapa kelompok 5 menggolongkan perubahan kertas terbakar merupakan perubahan kimia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena pada proses pembakaran timbul gas atau asap, terjadi perubahan warna pada kertas dari putih menjadi hitam dan muncul zat baru yaitu arang atau abu kertas. Bagaimana dari kelompok 4? Jelas, Bu. Jelas? Dari kelompok lain ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 5 ya. Tadi sudah dilakukan diskusi, terus di bagian akhir LKPD-nya itu ada kesimpulan, ya. Silakan diisi pada kolom kesimpulannya, dan jika ada kelompok yang masih ada sedikit kekeliruan dalam menulis LKPD bisa dikoreksi lagi, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Diisi di bagian kolom kesimpulannya, ya. Semua sudah lihat kolom kesimpulannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Diisi bagian kesimpulannya. Sudah? Sudah, Bu. Bisa dikumpulkan kalau begitu LKPD-nya. LKPD-nya saja, bahan ajarnya bisa diambil, ya, supaya bisa dipelajari di rumah. Kelompok 5 sudah? Sudah, Bu. Coba lihat di bahan ajarnya itu di halaman 9 ada evaluasi, ya. Bisa dikerjakan di kertasnya selembar evaluasinya. Ada soal-soalnya di situ. Kemudian dituliskan, dijawab di kertas selembar. Bisa langsung ditulis jawabannya, tapi jangan lupa nama dan kelasnya, ya.
Pusing. Nama dan kelasnya dulu sebelum isi jawabannya. Karena biasa itu ada siswa yang langsung mengisi, menjawab soalnya, tetapi dia tidak atau lupa menulis nama. Akhirnya nanti Ibu kesulitan mencari ini pekerjaannya siapa. Ya, bisa langsung dijawab. Yang sudah selesai dikumpulkan saja satu kelompok. Nanti masing-masing perwakilan kelompok bisa bawa di depan, dibawa di mejanya Ibu ya. Kalau sudah selesai. Ya, simpan saya di atas meja. Ya. Tolong dibawa di depan ya. Semuanya sudah? Ya, kelompok 4 ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Fatir. Nama saya Fatir dari kelompok 2. Saya akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. 1. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya sifat fisika saja yang berubah. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia selalu terjadi dari hasil reaksi kimia yang ditandai dengan 1. Terbentuknya gas atau gelembung gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu kalor. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Untuk Fatir ya, Fatir ada hadiah pulpen untuk dari Ibu ini. Terus ini masih banyak pulpennya, nanti sebentar dibagi rata saja ya. Karena siswa tadi semua sudah antusias, semangat dalam belajar, jadi Ibu kasih hadiah pulpen ya. Sebelumnya Ibu mau memberikan refleksi dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pengalaman belajar dan bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pembelajaran kita? Bagaimana? Senang. Menyenangkan ya. Suka dengan metode diskusi? Ya, berarti nanti pertemuan depan kita belajar dengan model diskusi lagi ya. Untuk materi pertemuan depan itu kita belajar tentang pemisahan campuran ya. Jadi bisa dicari materinya di rumah, di internet atau di buku-buku. Sudah ada juga di bahan ajarnya ya. Sudah ada di bahan ajarnya itu tentang pemisahan campuran, ada di halaman 10 itu ya, mulai dari halaman 10. Jadi bisa dibaca-baca. Kalau yang tidak dapat bahan ajar itu Ibu sudah share di WA grupnya ya. Bisa dibaca-baca atau di print atau dicatat ya. Iya. Sampai situ apa ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Ada. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, saya minta kesediaannya salah satu orang siswa untuk membaca doa di depan. Ya, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Ketua kelasnya bisa menyiapkan. Sedia. 1, 2, 3. Ya, sama-sama ya. Jangan lupa untuk belajar kembali di rumah ya. Ya, Bu.